Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya adalah Pak Arif sebagai guru bahasa Indonesia di SMP 1 Negeri 1 Tarokan, Kediri. Baiklah, kita masuk dalam slide selanjutnya. Nah, kita masuk dalam pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Ya, jadi ada sebuah objek atau tempat atau sebuah peristiwa lalu digambarkan atau dijelaskan mengenai objek atau tempat itu secara jelas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di dalam teks deskripsi terdapat ciri-ciri teks deskripsi, antara lain 1. Teks menggambarkan sesuatu hal. Yang kedua, teks digambarkan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dan ada di dalam teks tersebut. Maksudnya adalah teks menggambarkan suatu hal itu adalah digambarkan, jadi dijelaskan secara jelas. Lalu melibatkan kesan indera, maksudnya adalah di situ ada kesan-kesan inderanya, bisa melihat, bisa mendengar, seolah-olah dapat menyentuh atau meraba. Jadi objeknya itu secara jelas atau secara gamblang itu seperti kita mengalaminya. Seperti itu nama teks deskripsi. Lanjut ke contoh teks deskripsi. Salah satu contoh teks deskripsi itu, lihat gambar ya, itu ada sebuah gambaran atau hamparan persawahan yang luas. Coba kita deskripsikan ya. Di hadapanku terhampar persawahan yang luas dan menyejukkan mata. Hijaunya padi, birunya langit, semilirnya angin, dan merdunya kicauan burung-burung, aroma alam yang menyegarkan. Itu adalah contoh dari teks deskripsi mengenai atau menggambarkan tentang hamparan persawahan. Mari kita jelaskan ya, kita bedah bersama-sama. Nah, tadi di awal ciri-ciri dari teks deskripsi adalah menggambarkan atau menjelaskan mengenai kesan indera. Maksudnya apa sih kesan indera itu? Kesan indera itu seakan-akan kita itu melihat, seakan-akan kita itu mendengar, seolah-olah juga meraba. Mari kita bedah bersama-sama dari contoh teks deskripsi yang disajikan tadi. Di depanku terhampar persawahan yang luas. Itu menunjukkan kesan indera penglihatan. Mengapa? Karena dengan melihat kita dapat mengetahui hamparan sawah yang luas dan menyejukkan mata ya. Itu sama juga kesan indera penglihatan. Lalu selanjutnya, hijaunya padi, birunya langit. Itu juga kesan penglihatan. Kita mampu atau dapat melihat hijaunya padi dengan apa? Dengan mata. Birunya langit dengan apa? Dengan mata juga. Lanjut, semilirnya angin. Nah, kalian dapat merasakan semilirnya angin dengan apa? Dengan indera peraba atau kulit. Lalu merdunya kicauan burung-burung. Kalian mampu atau dapat mendengar kicauan burung-burung yang merdu itu dengan apa? Dengan telinga. Berarti menunjukkan kesan indera pendengaran. Aroma alam yang menyegarkan. Nah, kalian mampu mencium atau menghirup sebuah aroma itu dengan apa? Dengan hidung, berarti menggambarkan kesan indera penciuman. Seperti itu ya. Coba kita cari contoh lainnya lagi ya. Ketika aku melewati sebuah trotoar
Aku mencium bau yang tidak mengenakan. Berarti seolah-olah kamu menggunakan indera penciuman dengan hidung. Dan contoh-contoh lainnya ya, silakan kalian cari sendiri. Selanjutnya, nah ini ya, ini contoh lain juga ya mengenai teks definisi suatu tempat. Bapak ambil contoh yaitu Simpang 5 Gumul Kediri. Sudah pernah ke sana bukan? Oke. Contoh tentang teks deskripsi. Simpang 5 Gumul Kediri. Simpang 5 Gumul Kediri terletak di Desa Ngasem, Kabupaten Kediri. Tempat ini adalah tempat wisata andalan Kabupaten Kediri. Bentuknya bangunan ini persegi, berwarna krem dan memiliki 4 pintu besar yang mengarah kepada 4 arah mata angin. Tempatnya luas dan bersih. Biasanya angin bertiup kencang di sini. Aku ingin sekali berlibur di Kediri. Itu ya contoh lain dari teks deskripsi. Ya, di contoh itu kan terdapat mendeskripsikan tempatnya. Simpang 5 Gumul itu seperti apa bentuknya, warnanya, lalu bagaimana bangunannya, luas dan bersih. Itu kan juga menggambarkan kesan indera. Bisa juga kadang anginnya bertiup sangat kencang. Nah, kamu dapat merasakan angin sangat kencang dengan indera peraba kulit. Itu ya. Silahkan cari di buku paket bahasa Indonesia. Itu banyak sekali contoh teks deskripsi ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas yaitu mendeskripsikan barang kesukaan kalian atau tempat wisata yang pernah atau yang ingin kalian kunjungi. Deskripsikan dalam bentuk tulisan di buku tulis bahasa Indonesia. Bila sudah selesai, silakan dikirimkan hasilnya melalui nomor WhatsApp dari Pak Arif ya. Nomornya itu. Jadi kalian nanti bila kalian memiliki benda kesukaan, misalkan Pak saya memiliki kucing, nah, kan kucing benda, silakan dideskripsikan. Kucing saya berwarna oranye, dia sering memakan roti misalkan, atau dia memiliki ciri khas belang-belang, itu ya, silakan deskripsikan. Atau kalian memiliki atau pernah berkunjung ke suatu tempat wisata. Saya pernah berkunjung ke Pantai Pasir Putih Trenggalek misalkan. Di sana pasirnya sangat putih dan halus. Air lautnya juga sangat biru. Nah, silakan dideskripsikan. Ya. Setelah dideskripsikan, ditulis butuh Indonesia, difoto, dikirim ke Pak Arif ya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak Arif tunggu tugasnya ya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.